Integritas adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ada 3 pilar penting integritas yang harus kita kuasai: gratifikasi, whistleblowing system, dan pengaduan masyarakat. Mari kita pelajari bersama. Gratifikasi. Gratifikasi adalah segala bentuk pemberian dalam arti luas yang diberikan kepada ASN atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Bisa berupa uang, hadiah, tiket, komisi, atau keuntungan lainnya yang diterima aparatur sipil negara karena jabatannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban penerima termasuk tindak pidana korupsi. Namun, tidak semua gratifikasi dilarang. Pemberian dari keluarga, gratifikasi dari pihak-pihak tersebut dapat diterima dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan jabatan ataupun jabatan penerima. Hadiah tanda kasih berupa uang atau barang dalam acara pernikahan, kelahiran, akikoh, baptisan, khitan, potong gigi, atau upacara adat agama lainnya. Serta pemberian terkait musibah atau bencana bagi penerima atau keluarganya. Dibatasi maksimal 1 juta per pemberi per acara. Pemberian antar pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, ulang tahun, atau perayaan lain yang lazim, tidak berupa uang atau setara uang, voucher, pulsa, cek, ataupun giro. Nilai maksimal 300.000 per orang dengan total akumulasi dari pemberi yang sama paling banyak 1 juta per tahun. Pemberian antar pegawai maksimal 200.000 per orang dengan total akumulasi dari pemberi yang sama paling banyak 1 juta per tahun. Tidak boleh berupa uang atau setara uang, misalnya voucher, pulsa, cek, ataupun giro. Jika menerima gratifikasi, ASN wajib melaporkannya. Laporan bisa disampaikan melalui web KPK atau aplikasi Goal KPK. Jangan lupa formulir pelaporan gratifikasi wajib diisi secara lengkap dan diserahkan KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Setelah itu, pegawai KPK akan melakukan verifikasi dan klarifikasi. Pelaporan juga dapat melalui unit pengendalian gratifikasi perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Pelaporan melalui UPG akan diproses dengan verifikasi oleh petugas. Jika berdasarkan verifikasi UPG, laporan harus diteruskan ke KPK, maka laporan gratifikasi akan dikirimkan untuk ditindaklanjuti. Dalam hal diperlukan analisis lebih lanjut, objek gratifikasi dapat diminta oleh pegawai KPK untuk disertakan dalam laporan gratifikasi. Pegawai KPK akan memproses laporan gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja untuk menetapkan status kepemilikannya. Status kepemilikan dapat menjadi milik negara atau menjadi milik penerima. Setelah laporan gratifikasi selesai diproses, pelapor akan menerima surat keputusan penetapan status gratifikasi. Apabila objek gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, jika berupa uang akan disetorkan ke kas negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Dan jika berupa barang akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN, Kementerian Keuangan. Nantinya barang tersebut akan dilelang oleh DJKN dan dimasukkan sebagai penerimaan negara. Pelapor gratifikasi dijamin perlindungan identitas, jabatan, dan karirnya. Sebaliknya, ASN yang menerima gratifikasi ilegal tanpa melaporkannya akan dikenakan sanksi berat. Whistleblowing System (WBS). Whistleblowing System atau WBS adalah mekanisme bagi ASN maupun masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, penyimpangan, atau tindak pidana korupsi. Dasar hukumnya jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. PP Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. SNI ISO 37002 2021 memberikan pedoman bagi organisasi untuk membangun dan mengelola sistem penanganan pengaduan whistleblowing system secara efektif. Tujuan whistleblowing system adalah mewujudkan good governance dan bebas KKN, mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada whistleblower. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui whistleblowing system antara lain KKN, suap pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, gratifikasi, hingga pelanggaran kode etik seperti pelecehan dan diskriminasi. Prinsip utama whistleblowing system adalah kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan dari ancaman atau tindakan balasan, independensi, objektivitas, profesionalisme, dan adanya tindak lanjut yang jelas. Unsur pelaporan whistleblowing system. What? Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui. Who? Siapa yang bertanggung jawab atau terlibat dan terkait dalam perbuatan tersebut. Where? Di mana tempat terjadinya perbuatan tersebut dilakukan. When? Kapan perbuatan tersebut dilakukan. How? Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan. Dan evidence, dilengkapi dengan bukti yang mendukung. Prosesnya dimulai dari pelaporan melalui website, SMS, WhatsApp, SP4N lapor, atau kotak pengaduan. Tim WBS akan melakukan pengecekan data pelapor maksimal 24 jam dari pelaporan. Tim melakukan analisis atau substansi laporan pengaduan dengan batas waktu 24 jam setelah pelaporan dilaksanakan. Melakukan konfirmasi penerimaan laporan kepada pelapor melalui email atau nomor handphone dengan batas waktu 12 jam setelah laporan diterima. Tim WBS melakukan tindak lanjut dengan melakukan investigasi, lalu memberikan rekomendasi hasilnya kepada pimpinan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah laporan diterima. Pelapor juga akan mendapat informasi terkait tindak lanjutnya dengan diterbitkannya surat informasi tindak lanjut. Whistleblower mendapatkan perlindungan hukum, fisik, dan psikologis. Identitasnya dijaga kerahasiaannya, serta karir dan jabatannya tetap aman. Dengan begitu, whistleblower dapat melapor tanpa rasa takut. Pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah penyimpangan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan: maladministrasi dan pelayanan publik kurang memuaskan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta pelanggaran etika dan disiplin. Prosesnya dimulai dari pelaporan melalui website, SMS, WhatsApp, SP4N lapor, atau kotak pengaduan. Tim akan melakukan pengecekan data pelapor maksimal 24 jam dari pelaporan. Tim melakukan analisis atas substansi laporan pengaduan dengan batas waktu 20 jam setelah pelaporan dilaksanakan.
melakukan konfirmasi penerimaan laporan kepada pelapor melalui email atau nomor handphone dengan batas waktu 12 jam setelah laporan diterima. Tim melakukan tindak lanjut dengan melakukan investigasi, lalu memberikan rekomendasi hasilnya kepada pimpinan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah laporan diterima. Pelapor juga akan mendapat informasi terkait tindak lanjutnya dengan diterbitkannya surat informasi tindak lanjut. Masyarakat yang melapor dilindungi kerahasiaan identitasnya dan dijaga dari intimidasi maupun ancaman sehingga dapat berperan aktif tanpa rasa khawatir. Melalui pemahaman yang benar tentang gratifikasi, whistleblowing system, dan pengaduan masyarakat, kita dapat memperkuat budaya integritas. Mari bersama-sama cegah gratifikasi dan lawan korupsi, tumbuhkan generasi berintegritas.